Yang berikut ini adalah kota yang paling keras ya, Jakarta. Sekali sama Bali ya kan. Sikut-sikutan ya? Apa sih? Sikut apa sih emangnya? Halo guys, welcome back to YouTube channel Cerita Lari powered by Pengen Ngobrol Podcast. Kembali lagi bersama gue Yano sebagai host kalian, di mana kita akan ngobrolin seputar World Marathon Majors di setiap kontennya. Kalau biasanya kita ngomongin sama orang yang udah berangkat, udah finish, cerita tentang pengalaman World Marathon Majors-nya. Kali ini gue seneng karena episodenya beda, kita akan ngomongin sama yang belum berangkat. Jadi gue bisa kasih tekanan ke teman-teman yang belum berangkat ya. Loh, itu sebagai motivasi ya. Jadi kalau teman-teman lihat Cerita Lari mengadakan kontes kerjasama dengan Bank BTN dan juga BTN Mobile untuk memberangkatkan beberapa pelari ke Berlin Marathon dalam waktu dekat. Nah, ini dia salah dua di antara banyaknya pelari dari Indonesia yang akan berlari di Berlin Marathon tahun 2023. Karena dengar-dengar berapa yang lari tahun ini dari Cerita Lari? Ratusan pokoknya ya. 120 pun, jadi makin banyak ya. Anyway, tepuk tangan dong, pencapaian buat Cerita Lari ya. Udah gitu slotnya makin susah lagi didapatnya ya kan. Up ya kan gitu. Oke, dan di antara sekian banyak dari tim BTN Mobile Goes to Berlin yang akan berangkat tahun ini telah hadir di sini. Ada dua pelari. Yang pertama ini Warlock ya, dari komunitas BTN Runners, ada Mas Ari Nur Trinaldiguna, dan juga yang beruntung mendapatkan Lucky Draw Goes to Berlin Marathon ini ada Matthew Pradipta. Tunggu dulu. Rame ya hari ini. Serasa workshop di belakang penonton. Anyway guys, karena deg-degan kenapa belum berangkat ke Berlin kan? Belum. Iya, biasanya kan emang kalau yang interview tuh biasanya yang udah berangkat jadi udah lega, udah punya cerita. Ini belum ada ceritanya. Gitu. Saya mau nanya sama Warlock dulu deh, teman Mas Ari dari BTN Runners ya kan. Ini kalau kita lihat BTN kan bikin event udah beberapa tahun sampai akhirnya memutuskan untuk mengadakan kontes berangkat ke Berlin gitu. Sebagai tuan rumah komunitas, gimana perasaannya gitu, dan apa yang terjadi di dalam komunitas itu? Apakah gue yang berangkat atau siapa yang berangkat gitu, gimana Mas Ari? Iya, oke. Jadi sebentar, sorry. Ada Mas, mau nyontek dulu nggak apa-apa? Bukan. Atau ada telepon masuk? Oke. Gimana Mas Ari? Iya, jadi sebagai ya seperti yang Yano tadi bilang bahwa Warlock gitu ya. Kita sebagai bangga banget nih sebagai BTN Runners itu kita bekerja di instansi yang mendukung sama kegiatan lari, sama kegiatan ekstrakurikuler lari gitu ya. Jadi sekarang dari dulu yang tadinya BTN Runners tuh mungkin nggak terlalu dikenal, sekarang kok kita lagi CFD-an gitu ya, udah banyak juga manggil, udah BTN Runners tuh kayak gitu. Pasti pada mepet minta jatah Berlin. Banyak yang pansos akhirnya sekarang ya. Jadi akhirnya pakai baju di jersey BTN Runners di CFD juga. Bangga ya gitu ya. Tapi sebelumnya memang apakah dengan adanya kontes ke Berlin ini apakah nge-trigger anak-anak, muncullah teman-teman baru yang akhirnya mau ikut lari atau gimana? Yang gue rasain semenjak BTN Run 2021 awal lah gitu ya. Terlihat sekali kalau anak-anak BTN ini terutama di perusahaan kita yang semakin banyak intens ke kegiatan lari gitu di weekend gitu ya. Jadi terus di grup WhatsApp BTN Runners semakin ramai gitu, orang-orang semakin aktif untuk ini kumpul-kumpul di CFD semakin banyak gitu. Gue pikir apalagi kalau misalkan ternyata BTN sudah bikin event sekelas BTN Run gitu ya yang kemarin gitu ya sampai dengan yang terakhir itu BTN Run 2021, 2022, 2023. Gue pikir sekarang udah semakin banyak anak-anak di karyawan Bank BTN internal pun udah semakin tertarik gitu untuk nyobain lari. Gitu. Berarti total so far sekarang member aktif udah berapa? Wah, banyak sekali. Kalau seluruh Indonesia sih mungkin sudah hampir ratusan sampai ribuan kali ya. Hampir ribuan ya, oke. Cuman kalau yang aktif di WA Group baru. Biasanya kalau yang banyak yang nongol-nongol doang kan pasti yang. Ya, kalau di WA Group mungkin ratusan gitu. Yang kumpul-kumpul di CFD ya mungkin sekitar puluhan lah. Tapi kalau gue boleh tahu aktivitas rutin selain mengadakan event itu biasanya apa? Apakah ada memang latihan rutin bareng atau? Iya, kalau di BTN sebetulnya kita sebelumnya memang ada latihan bareng gitu ya di weekdays gitu ya sebelum kerja.
gitu. Jadi setelah di weekdays kita ada latihan, lalu kemudian ya ada social run lah di weekend gitu dengan waktu CFD. Gitulah kira-kira. Oke, nah waktu pas lagi lombanya itu lagi acara lomba lagi event jangan ngomong lomba event karena kan lebih akbar lagi ya kan. Kalau waktu pas event itu kan ada kompetisi antar internal. Iya. Gitu. Nah, gue pengen tahu deh kalau kompetisinya antar teman-teman sekantor tuh vibe-nya seperti apa sih gitu? Oh iya, vibe-nya itu kenceng banget karena kan bukan hanya untuk dikompetisikan tapi ada hadiahnya tuh. Oke. Jadi memang dari manajemen Bank BTN juga nge-push gitu ya, ngasih trigger, ngasih semangat ke anak-anak supaya serius gitu. Nah, menghadapi acara internal ini. Jadi antar divisi atau antar unit kerja gitu ya diperlombakan, nanti yang menang dapat hadiah gitu. Jadi itu udah saling serang tuh di grup WhatsApp tuh. Gitu. Udah auranya udah saling menjatuhkan satu sama lain. Iya. Tapi jadi selain tekanan pekerjaan, tekanan olahraga. Iya betul ya. Tapi which is itu semua sebenarnya harusnya ditanggapi dengan good vibe lah ya. Betul. Positive way lah ya gitu. Iya. Okay. Nah, akhirnya waktu itu kan mengadakan undian waktu itu ya. Gitu. Iya. Salah satunya yang dapat adalah Matthew nih. Nah, iya. Lu ngarep nggak sih dapat? Biasanya tuh kalau orang yang ngarep banget itu justru nggak dapat. Oke, jujur waktu itu kan kita ngadain undiannya juga undiannya kan di Instagram. Iya. Lu nonton nggak? Sebenarnya awalnya aku nggak mau nonton. Terus kayak nggak ada ngarep lah, soalnya kan kayak nggak mungkin deh kayak gini yang terjadi gitu loh. Terus intinya pacar aku waktu itu bilang nonton bentar lah nih. Oke. Terus kayak dikasih linknya, terus oh ya udahlah coba nonton bentar. Akhirnya terus kayak dia klik, terus nggak lama itu udah mau kelar sesinya yang udah mau baca hadiah gitu. Terus kayak kok kayaknya jadi ada chance ya rasanya, kayak ada feeling kayak gitu tiba-tiba ada juga. Terus kayak dapat apa tiba-tiba? Iya kayak ada rasa gitu. Cuma masih nggak terlalu ngarep ya. Habis itu kayak pas tiba-tiba kok namanya kesebut. Ada angkanya itu, aku sampai valid bener namanya. Sampai screenshot, habis itu kayak ini beneran. Habis itu kan di konfirmasi ulang kan segala macam, terus kayak ini beneran, terus kayak langsung wow. Tapi sebelumnya kalau dari histori lari lo tuh lo udah pernah maraton atau belum? Itu justru event pertama seumur hidup aku sih sebenarnya. BTN. BTN itu event pertama. Iya, event pertama aku. Gimana rasanya? Virgin event hari pertama di BTN. Waktu itu ikut kategori apa? HM, half marathon. Soalnya waktu itu iseng aja sih diajak temen sebenarnya. Iseng? Iya beneran. Nggak tahu ada hadiahnya bahkan. Kita tarik mundur dikit deh. Waktu pas lagi ikut event BTN Run bulan Februari waktu itu ya berarti. Februari. Experience apa yang lo dapetin ketika mengikuti event hari pertama gitu? Awalnya ini sih lumayan kaget soalnya nggak nyangka hujan waktu itu, aku inget hujan. Hari itu hujan deras banget. Aku kira bakal kayak hujan ini bakal ganggu acara. Ternyata kan semua tetap berjalan tepat waktu sesuai jadwal BTN. Bener-bener aku lihat jam itu startnya tepat waktu banget, nice banget. Terus aku ingat aku suka banget sih rutenya, kayak nggak bagus, semuanya berjalan lancar sih. Gitu. Malah hujannya ngebantu sih rasanya. Justru jadi bener-bener aku ngerasa kayak gitu banget, soalnya aku kan belum pernah half marathon sama sekali kan. Sama sekali belum pernah. Itu kan juga lari mas? Lari HM juga. HM juga. Kebetulan waktu itu kan ikut BUMN Challenge ya. Yang challenge internal ya tetap. Challenge eksternal dengan BUMN lain. Iya dengan antar komunitas BUMN ya. Betul. Oke. Dan ketika terpilih nih, ini dua-duanya nih, ketika terpilih untuk berangkat, lu juga pilih berangkat Berlin kan? Iya. Lu ke Berlin Mas Ari dalam rangka mau cari PB atau emang maraton pertama? Karena ini orang mau maraton kan tujuannya banyak. Gitu. Iya. Kita coba kulik lebih spesifik lagi. Iya. Lu ke Berlin nanti mau ada goals apa gitu? Iya. Sebetulnya tujuan utamanya kan sebetulnya awal. Lu pemenang-pemenang. Awal pemenang ini kan untuk berangkat ke Berlin. Cuman ya tentu saja ini kan WMM pertama dan mungkin belum tentu juga akan berangkat WMM selanjutnya. Ya biasa sih kalau udah sekali sukses ya bisa lebih trigger manajemen gitu. Ya jadi mudah-mudahan kita bisa maksimalkan lah ya. Berarti niatnya awalnya lu nggak lari? Harusnya cuma ngawal teman-teman. Awalnya lari, di sana akan lari. Awalnya lari. Kita akan lari dan kita akan ngawal teman-teman juga pemenang di sana. Oke. Dan nanti
begitu lo sudah tahu lo akan ada di Berlin, apa yang sudah ada dalam imajinasi lo? Lo tuh research dulu nggak sih apa yang ada di Berlin? Iya. Gitu. Tadinya tahun ini tuh ada, memang tahun ini tuh rencananya adalah Virgin Marathon gua ya. Oke. Jadi di Pocari sama di Bali sebetulnya. Oke. Cuman ketika ada informasi mengenai keberangkatan ke Berlin, akhirnya Pocari dan Bali itu sudah bukan nggak diharapin lagi buat nyari-nyari Bukan yang timing. lama. Iya. Udah buat latihan lah pokoknya gitu. Gengsinya pelari tuh seperti ini. Nanti biasanya lo akan mulai ke-trigger lagi nih nanti. Sudah Berlin nanti bisa nih WM berikutnya. Iya, amin. Berarti ini nanti akan menjadi target utama lo ya? Iya, iya. Oke. Kalau Matthew sendiri begitu, oke, gue terpilih menjadi pemenang, gue berangkat ke Berlin gitu. Apa yang lo lakukan? Research lewat mana yang lo lakukan dan mencari referensi apa yang lo lakukan pertama kali gitu. Karena maraton nih nggak deket bos, Iya. 42, iya kan? Sama sih aku kayak Mas Ari sebenarnya sebelumnya aku ada daftar Pocari FM juga. Terus Oke. kan dapat info mengenai dapat ke Berlin gitu. Jadinya aku shifting fokus aja sih sebenarnya. Tapi Oke. aku tetap latihan sesuai jadwal aja sih maksudnya. Tapi fokusnya bukan di Pocari. Jadi Pocari cuma buat Sebagai latihan lah. pengantar Iya, menuju. Jadi, Oke. semoga nanti di Berlin bisa ngasih hasil yang terbaik lah. Oke. Kalau maksudnya lo udah lihat belum? Apakah lo research dulu suasana di Berlin? Ada sih. Of course aku cari tahu maksudnya di sana tuh suasananya kayak apa, terus kayak suhunya di sana tuh kayak gimana, dingin atau panas atau gimana. Terus kemarin juga ada ikut workshop dari cerita lari juga kan yang berangkat ke Berlin, itu banyak ngasih info banget sih buat apa yang nangkep dari workshop gitu? Apakah informasi diskon yang disampaikan oleh Om Icin ya, biasanya kan itu paling cantol sih. jadi udah ada wishlist belanja di situ ya. Tuh Om Icin yang paling nangkep tuh emang informasi diskon dibandingkan informasi yang lain. Gitu. Terus gimana? Waktu itu banyak banget info sih ya, ada yang sharing juga kan waktu itu yang udah pernah berangkat ke Berlin segala macem, terus mengenai carbo loading apa segala macem. Waktu itu aku kan clueless banget, jadi ya dapat sedikit gambaran lah mengenai hal-hal yang lebih banyak perlu dipersiapkan sebelum acaranya gitu sih kayaknya. Oke. Nah sekarang gue mau nanya untuk keduanya nih, sejauh ini ya sampai hari ini gitu, sampai hari ini kita syuting gitu, persiapannya lo sudah yakin berapa persen dan apa aja yang udah lo lakukan gitu? Mas siapa dulu? Sweet dua. Tunjuk apa? Mas Ari. Karena memang kalau gue persiapannya karena memang awalnya memang persiapannya buat Pocari dan Bali gitu ya, memang sudah berjalan sejak awal tahun. Tapi karena yang seperti yang bilang tadi shiftingnya, jadi semakin panjang harusnya nih persiapannya buat September kan. Dikasih waktu ekstra nih lo. Ya, jadi setidaknya persiapannya sudah hampir 70 atau 60-70% lah ya, menurut gue sih. Mudah-mudahan. Lebih itu gimana? Kalau aku sih kurang lebih kayaknya 60-70 juga, karena kemarin kan habis Jangan ikut-ikutan gitu dong. ada 50 deh kalau aku kayaknya. Soalnya kemarin kan juga ikutan. habis FM juga kan, jadi Oke, badan masih agak recovery. Agak sedikit recovery. Hopefully minggu depan aku udah bisa back on track lagi sesuai dengan jadwalnya gitu. Oke. Tapi apakah kalian berdua nih juga pada saat mau lari sering mengkhawatirkan sesuatu yang sekiranya ya back again, gue selalu percaya kalau lari maraton tuh penuh dengan hal-hal yang tidak terduga gitu. Ada worry apa yang atau ada kekhawatiran apa yang sekiranya sampai sekarang masih kepikiran untuk menghadapi ke Berlin gitu? Ini Matthew deh. Khawatiran ya? Iya, maksudnya apa aja? Iya, biasanya sih kalau orang-orang ya mungkin kalau keluar negeri mungkin jet lag atau mungkin penyesuaian makanan. Kalau lo yang dikhawatirkan tuh apa? Atau mungkin lo udah pernah traveling ke Europe sebelumnya atau? Kalau ke Europe kebetulan belum sih. Ini baru Mungkin pertama, aku yang agak takut dinginnya kali ya. Takutnya lebih dingin lagi. Kemarin kan Bandung juga lumayan dingin, cuma kayaknya kalau Eropa biasanya harusnya lebih dingin ya. Takutnya terlalu dingin aja sih. Kayaknya itu. Belum pernah juga. Belum pernah. Berarti memang cuaca menjadi faktor, takutnya malah harusnya sih dingin enak ya. Iya, harusnya benar. Tapi kalau kedinginan ya itu bisa jadi. takutnya. Oke. Kalau Mas Ari gimana? Khawatiran apa yang masih ada sampai hari ini untuk jalan Berlin? Iya. Selain cuaca gitu ya, selain cuaca sih biasanya Cari nasi di sana. yang gue pikir itu tuh masalah perut. Perut tuh kadang-kadang juga memang, untungnya kebetulan iya kan ya, waktu lagi lari itu kalau misalkan ada salah-salah apa namanya makan gitu yang masuk ke dalam perut kita sebelum lari atau sehari sebelum lari itu ganggu banget tuh sama itu, apalagi kita udah persiapkan
larinya gitu ya, kita udah latihan. Terus seperti yang gue bilang tadi bahwa WMM ini mungkin mudah-mudahan nggak sih, tapi mungkin yang mungkin apa ya yang pertama dan terakhir gitu ya, nggak ngejar juga WMM selanjutnya gitu. Ya. Tapi kalau udah sekali biasanya sih nagih. Mudah-mudahan. Gitu. Maksudnya tapi yang dikhawatirkan itu, khawatir banget sama takut salah makan. Iya bener sih, bener banget. Apalagi kalau teman-teman BTN kan banyak yang udah ada beberapa yang udah memang yang tempat lain gitu. BTN bro mau coba yang lain bro, kota yang lain bro. Biasanya trigger gitu. Mudah-mudahan ke-trigger. Mudah-mudahan ke-trigger. Berarti ini trigger untuk kantor bikin untuk seri WMM Gitu. berikutnya. Gimana Bapak? Udah jempol udah bagus. Iya. Oke. Kalau gitu nanti apa harapan lo begitu nanti sampai Berlin dan finish seperti apa yang lo bayangkan di sana nanti? Ya, kalau gue sih finish, ya diharapkan sih finishnya finish strong gitu ya. Nggak, mudah-mudahan nggak ada kejadian hal-hal yang tidak diinginkan, lari sesuai rencana gitu. Keram jangan ya. Jangan sampai keram. Keram lo. Ya betul itu juga. Takutnya terbawa suasana pengen pengen mencapai target yang sebetulnya nggak direncanakan di awal gitu ya, takutnya seperti itu. Itu kadang 42 km kan panjang gitu ya. Berarti lu cari PB ntar di sana. Mudah-mudahan ya. Harusnya sih iya ya. Berapa sih aiming PB-nya kalau boleh? Enggak lah. Kamu sih nggak usah takut deh. Takut di capture sama teman-teman kantor di video ya. Awas lo finish gini loh. Iya. Berapa sih? Udah ngomong aja. Kan PB baru pertama kemarin di Pokari. Gue tuh Virgin Pokari, Virgin FM di Pokari. Oke, berarti yang berikutnya cari waktu lebih cepat. Harusnya seperti itu. Berarti aiming waktu berapa? Aduh. Skill lo aku juga mau tahu. Makanya nih kalau podcast sama orang yang belum berangkat, enaknya gini bisa kita tekan. Aduh. Berapa? Ya kemarin pokoknya di Pokari kan 356 ya. Gokil. Mudah-mudahan bisa. 4. Luar biasa. Oke. Berarti harusnya 330. Bisa. Mudah-mudahan. Dukung saya. Mudah-mudahan lah ya. Biasanya mudah-mudahan lebih baik lah dari waktu Iya. sebelumnya. Matthew gimana? Finish seperti apa yang lo harapkan dan apa namanya? Apakah memang sudah menaruh certain target? Certain target ada pastinya. Aku berharap sih finishnya nggak cedera aja yang penting. Tapi nggak pengennya finishnya yang udah ngeluarin semuanya lah yang aku bisa di sana. All out gitu. All out berarti Nggak finish strong nggak apa-apa, yang penting nggak cedera. Tapi Oke. yang penting aku udah ngasih yang terbaik nantinya gitu. ya at least you give your best shot lah Iya, di situ ya. benar. Gitu. Oke. Dan last question nih ya kan, last question buat mungkin boleh disampaikan ke teman-teman semua di sini. Mohon doanya, mohon apa gitu silakan. Mau mengucapkan sesuatu ke BTN Mobile dan juga Tirta Lari atau apa silakan. Boleh. Aku sih kalau dari aku mau pertama say thank you dulu buat Bank BTN karena in the first place aku bener-bener bahkan pas ikut acara aku nggak tahu ada hadiahnya isinya apa. Terus tiba-tiba ternyata oh ada door prize gitu. Terus aku kebetulan waktu itu lagi di waktu yang aku lari tuh sesuai gitu, jamnya kan masuk ke yang door prize gitu. 2:15 ya. Oh, itu 2:15. Maksimal. Iya. Terus ternyata masuk, jadi aku mau say thank you juga buat cerita lari juga, udah ngasih kesempatan ini, udah bantu segala prosesnya, segala macem. Ya itu aja sih. Itu aja. Thank you aja. Kalau Harlock gimana? Apakah berharap nanti dibikin aktivasi ke WMM selanjutnya gitu. Iya. Oleh terus gitu. Iya, gue mau say thanks you buat Bank BTN. Terima kasih sudah bikin acara yang keren banget sejak BTN Run. Kalau gue sih memang pertama kali lari itu di BTN Run 2021 tuh. Kayaknya yang masih di Tangerang gitu ya? 2021 di awal, Ya, 2022 malah. Oh, 2022. 2022 yang di GBK. di GBK, ya, di GBK di situ. Udah bikin acara keren banget, udah bikin hype yang keren banget di karyawan-karyawan Bank BTN di internal, sehingga BTN Runner sekarang makin keren, makin kenceng, bisa disaingin dengan komunitas lari lain. Harusnya sih. Panas ya kan. Lalu kemudian buat cerita lari, thank you udah fasilitasi untuk kebarengan kita. Mudah-mudahan kedepannya semakin banyak gitu ya instansi-instansi yang mendukung kegiatan positif seperti lari ini gitu. Oke. Tepuk tangan dulu boleh dong buat Mas Ari dan juga Matthew. Oke, we'll be right back. Kita masih punya bintang tamu selanjutnya di sesi kedua di
YouTube channel Cerita Lari powered by Pengen Ngobrol Podcast. So we'll be right back after this. Jangan kemana-mana, stay tune. Thank you banyak Mas Ari, Matthew, sukses untuk ke Berlin. Semoga finish strong dan sesuai dengan target yang diharapkan. Stay tune. Welcome back to YouTube channel Cerita Lari powered by Pengen Ngobrol Podcast. Masih bersama gue Yano sebagai host kalian dan masih di edisi spesial BTN Mobile Goes to Berlin. Kita akan menekan orang-orang yang belum berangkat ke Berlin ya. Oke, di episode yang kali ini di part kedua bintang tamunya lebih banyak ya, kosong sih kan, kosong. Jadi gue mau ambil satu-satu nih. Oke, tolong kasih tepuk tangan yang meriah. Kita akan memberikan satu ya. Ini adalah pemenang kontes BTN Mobile Goes to Berlin. Kita panggil dari yang paling jauh dulu, dari Makassar. Ada Kakak Dewi Ani-Ani. Makassar. Yang berikutnya ada dari Surabaya, ada Roni Fayaya. Geser dikit ke Semarang, ada Satria Bayu Sasongko. Ada ya. Dan dari Jakarta ada Sally Astuti. Ini mentor preset Lightroom saya ya. Kan kita workshop ya. Workshop, kita ada workshop. Dan yang berikutnya ini dari Jakarta juga ada Zaiful Bahri. Si paling santai orang Berlin ya kan. Dan tidak lengkap kalau tidak ditemani oleh Warlock BTN Runners Mas Iqbal Septia. Respect Anda tuan rumah. Oke, ya, sudah lihat wajah-wajah gugup yang belum berangkat ke Berlin, nanti kita akan tekan lebih lanjut ya. Oke, BTN Mobile Goes to Berlin. Oke, Mas Iqbal. Yes. Begitu tahu bikin kompetisi BTN Mobile Goes to Berlin, antusiasmenya ngelihat akan ada yang bertarung untuk berangkat ke Berlin kayak apa Mas Iqbal? Wow, sebenarnya BTN Mobile Goes to Berlin belum ada kali ya, yang sebelah ada yang Yes. Angkat terus. Ini sebenarnya bakal dari prediksi sebelumnya kita udah prediksi bakal seru banget. Seru ya. Karena memang BTN dengan produk layanannya BTN Mobile bakal ngebawa runner main di buat berlaga di UMR. Ya. Oke, ini kan yang pertama kali dan antusiasnya kita pun mempersiapkan dengan sangat baik. Jadi untuk kali ini Bang BTN mengirimkan kurang lebih 10. Kita nanti kita akan berangkat ke sana. Kita akan all out campaign, lalu kita akan berikan yang terbaik lah untuk teman-teman supaya nanti untuk lari di sana. Ini kan ada yang mungkin yang udah lanjutannya nih, udah lanjutan, ada yang mungkin perdana juga, perdana. Oh, perdana. Berarti sudah siap sakit sudah finish. Wow. Biasanya kalau pertama-tama sakit duluan kan. Ada lagi yang Virgin Marathon nanti di Berlin, coba kita tanya. Ada. Nah, oke. Virgin Marathon di Berlin berarti Satria pertama. Oke. Begitu tahu menangnya, berarti kompetisi ini kompetisi konten ya kan? Iya. Enggak kencang-kencangan di pace, kencang-kencangan di konten gitu. Memilih konsepnya waktu Satria seperti apa akhirnya? Oke, gue mau coba maraton di Berlin ya, jalur konten ya kan. Nah, menentukan konsepnya seperti apa Bu Satria? Jadi menentukan konsepnya aku karena Semarang kota ketiga. Oke. Dan kota Makassar dan Surabaya udah diumumkan. Terus itu aku riset tuh cari tahu. Makanya Kak Dewi sama Mas Roni. Oh, di konten. Iya. Aku riset. Oh, yang dipilih ya nggak ini. Oke deh, aku coba bikin konsep lagi Ya. dengan konsep yang sama tapi aku modifikasi terus ya udah aku bikin dan akhirnya aku pilih. Wih, emang tuh konsep apa sih yang diusung? Ceritanya tuh mau menceritakan tentang apa gitu? Ceritanya agak komedi sih. Oh, oke. Karena kalau serius kan di gedung pemerintahan ya kalau misalnya. Ya. Kita tuh lagi serius ya. Gitu. Terus karena punya Mas Roni agak komedi terus menarik juga aku ya terus. Oke. Jadi aku contek deh komedi dikit. Oke, agak di twist sedikit dan akhirnya menang. Oke. Nah kalau berarti Mas Roni juga ngambilnya kan prinsipnya komedi waktu itu ya. Oke.
komedi yang keluar itu apakah berdasarkan dari keresahan pribadi, kebiasaan berlari, ya, atau memang ngelihat sekitar di yang what happened in Surabaya ternyata seperti itu atau gimana? Jadi itu awalnya karena cerita pribadi sih. Waktu itu kan BTN Mobile juga sama-sama komunitas di Surabaya. Jadi waktu itu tuh ada kompetisi buat cepet-cepetan buat join eventnya gitu kan. Jadi waktu itu Saya dengar tuh juga. ya kita udah Katanya sampai berantem antar komunitas dengan di Surabaya. Oh, kalau itu enggak. Di luar itu ya. Jadi waktu itu kan kita udah ada nge-war buat biar bisa join acara fun run-nya kan. Ya. Nah kita tuh udah standby dari pagi itu cepet-cepetan. Nah waktu itu tuh aku tuh udah ngerasa udah ngisi formnya, dan aku itu udah pasti dapet. Tapi setelah diumumin di Instagram ternyata nggak dapet. Gitu. Jadi awalnya tuh sedih gitu kan, sedih di PHP-in, padahal udah antusias banget, udah pengen join terus nggak dapet. Nah tiba-tiba ada tambahan slot 20 gitu kan. Last minute nambah ya. Last minute nambah, akhirnya ngawar lagi, akhirnya terus dapet. Nah akhirnya bisa join sama teman-teman buat lari bareng. Jadi unsur itu yang aku masukin. Jadi dari di PHP sama panitianya, terus akhirnya bisa dapet dan bisa lari bareng. Lu imagine gak sih event itu sampai di serasa konser Mega Bintang ya kan? Sampai di luar gitu. Iya makanya Kalau dari teman-teman internal sebenarnya kita cukup senang banget pasti ini. Ya. Kita sebenarnya di satu sisi udah berpikir pasti arahnya bakal ke situ, tapi ternyata jauh lebih dari kita. Berarti kan program ini atau campaign ini diterima oleh teman-teman Ranas gitu ya. Oke, by the way yang paling jauh dari Makassar gitu. Makassar setahu aku komunitasnya banyak, solid, teman-temannya juga culture skena gitu ya kan. Gimana waktu memutuskan pengen ikut ke Berlin gitu? Terinspirasi dari mana? Siapa yang pertama kali ngasih tahu? Atau emang udah melihat sendiri gitu Mbak Dewi? Iya, jadi memang saya kan sebelumnya sudah pernah FM di berbagai kota. Jadi pas ada challenge dari Bank BTN ini kepikiran, wah saatnya nih kayaknya saya ini harus bisa mencoba lari maraton di luar negeri. Bismillah aja ikut challenge-nya, terinspirasi juga dari senior saya itu Bu Ece Hamdi. Nah, beliau kan juga udah pernah ke Berlin. Boleh disapa di kamera saya. Ya, thank you Kak Ece. Harus nonton sih itu ya, dikasih tahu kalau namanya disebut harus nonton. Ya, terus dia yang support, ayo Dewi ikut, siapa tahu menang gitu kan. Awalnya sih cuma ikut-ikut lari aja, ini dia acara Bank BTN, tapi terus banyak yang support, ya udahlah bikin, kenapa nggak dicoba gitu kan. Akhirnya alhamdulillah BTN mewujudkan impian saya. Wih. Makanya impian untuk mendapatkan rumah di masa depan, tapi juga berlari di dari ini. Masuk ya. Oke, sekarang Kak, berikut ini adalah kota yang paling keras ya kan, Jakarta. Salia sama Bali ya kan. Sikut-sikutan ya? Sikut apa sih emangnya? Iya maksudnya ini kan kompetisi ya gitu. Mungkin kalau gue gitu ya ngelihat ada kompetisi, udah pesimis duluan gue nggak dapet gitu ya. Kalau lu berdua waktu itu sempet ngarep apa ngelihat gimana yang udah tayang duluan atau apa strategi apa yang lo terapkan untuk bisa akhirnya menang gitu? Bari dulu, gimana tuh? Oke, kalau gue Terus komunitas banyak banget yang ikutan kan? Iya kan? Iya, jadi kalau gue jujur sebenarnya udah ngincar Berlin Marathon dari tahun sebelumnya. Oke. Ya kan tahun sebelumnya tuh ada juga tuh cerita lagi juga kan, kontes juga sama lain-lain ya. Iya, sama lain. Dan kalau gue lihat yang menang memang yang banyak posting. Ini banyak posting karena dulu tuh gue juga ikut, cuma nggak kepilih karena cuma sekali posting. Gitu kan, dan dari pengalaman. Pas ada lagi tahun ini barulah nggak mau kalah dong dari tahun lalu. Gitu. Tahun ini makanya gue bikin banyak konten lebih banyak. Gitu, yang dapet. Oke. Dan memutuskan untuk bikin konten yang bagus itu kan sudut pandangnya beda-beda ya. Gitu. Konten yang bagus waktu itu menurut lu tuh seperti apa untuk bisa akhirnya message-nya sampai gitu? Ya kalau gue mungkin cara pikir gue harus sama dengan cara pikir brand yang mau sponsorin gue. Jadi kan kalau misalnya gue dari sisi sponsorship, pengennya seperti apa nih? Gitu kan, at least pasti ada nilai jualnya juga dong dari si BTN Mobile ini. Gitu. Jadi pasti di setiap konten yang gue upload untuk challenge kemarin itu ada sisi untuk menampilkan dari
Bang BTN Mobile ini gitu jualannya kita. Pintar sekali memang ya. Sudah terlatih ya? Well planning nih. Sudah well plan berarti ya. Oke. Soal well plan nih Rina ini kan. Ini kalau ini foto jepret-jepret mirang-mirang dikit juga udah bagus ya kan. Gimana Bu Sally waktu itu memutuskan untuk ikut dan konsep apa yang mau diusung? Lu kan si Ratu Preset ya. Enggak juga. Enggak juga. Gimana? Iya. Sebenarnya pengen banget ikut Berlin kan udah dari 2019 kan. Oke. Cuma karena ketunda, terus Udah sempat dapat belot? udah dapat belot ya 2019. Terus karena pandemik nggak jadi. Terus ikut lagi nih belot yang 2000 buat 2023. Oke. Udah daftar nih grup bareng sama Mama Ito sama warga lah yang lain gitu. Ya. Nggak dapet dong. Ya udah udah hopeless. Padahal udah rencana yang lain juga. Terus pas tahu tahu itu dari teman dari Mama itu BTN tuh ngadain challenge. Ya kan BTN challenge. Terus pertama yang gue bilang ke Mama itu temen gue ini, gue nggak mungkin menang. Kalau ikut challenge kayak gini susah, gue bilang gitu kan. Nggak apa-apa, coba aja dulu. Lu udah pesimis duluan tuh ya? Udah pesimis duluan. Karena gue tahu Jakarta tuh pasti banyak kreator yang pada kreatif. Iya. Itu yang pertama. Terus udah coba. Terus udah di 2 minggu hampir mau Udah mau COT lah ya? COT lah istilahnya gitu. Oh, tim last minute berarti lo ya? Tim last minute, 2 minggu sebelumnya. Oke. Itu kan sebelum puasa juga kan pas banget. Oh yaudah deh, dicoba aja dulu. Langsung gue susun semua gimana caranya buat postingannya nanti gimana, buat videonya gimana juga kan. Yang pasti pertama buka account BTN-nya. Jujur, langsung daftar. Yang pertama gue fokusin tuh punya account BTN-nya dulu, baru gue ngurusin konten. Kalau gue udah punya account BTN-nya, baru gue bisa bikin konten. Bisa diterima? Bapak di belakang bisa. Buat daftar account di BTN itu kebetulan waktu itu agak susah waktu itu ya. Dari segi gue-nya itu baru bisa jadi hampir seminggu. Jadi baru setelah akunnya jadi, gue baru bikin. Jadi biar lebih resep gitu kontennya dengan user experience-nya. Yes. Jadi kan gue tahu nih isi BTN Mobile tuh apa aja sih fitur-fiturnya gitu kan. Terus udah akun BTN udah jadi, gue langsung kontak temen gue buat bantu buat yang video shotnya aja. Terus gue yang edit semua. Terus udah jadi video, baru gue pikirin konsepnya nih. Konsep postingnya itu tinggal seminggu lagi. Itu dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat gue posting tiap hari, dari stories, dari feed, sampai temen gue pada lo kalau sampai nggak menang kebangetan. karena begitu konten lo keluar itu yang lain langsung pada tiba-tiba shoo gitu kan. Gue bahkan sama sekali nggak ngeliat di explore yang kontestan yang lain gitu, gue nggak berani, gue takut drop. Apakah itu terjadi di kota-kota lain juga seperti itu? Gue cuma ngeliat konten pemenang, yang lainnya kayak Mas Roni, Mbak Dewi, semuanya Satrio gitu. Oke. Terus kalau bisa konten gue nggak sama, gitu kan. Jadi kuncinya sebenarnya yang menang ini adalah kontennya tuh berani beda, gitu ya. Oke. Sempat diremehkan kan di antara berlima ini ada yang mendapatkan underestimate ketika mengikuti kontes? Siapa yang mendapatkan? Dulu gak bakal menang lah selain Sally gitu. Mas Roni, Mbak Dewi, Satria, Anda dapat apa? Nggak ada, malah justru dijagoin sih. Banyak yang bisa menang gitu. Oke. Dikasih harapan gitu ya. Dikasih harapan. Oke. Berarti ini ya istilahnya sudah dapat angin seger semua sebenarnya. Oke, sekarang kalau ini udah kepilih nih gitu ya, gitu. Persiapan selain latihan udah pasti lah. Karena ini di cerita lari gitu tidak akan mungkin bahas latihannya karena kita sudah tahu semua pasti sudah persiapan. Lu lari juga kan? Lari juga. Sudah latihan juga kan? Persiapan lainnya gitu. Dari sisi manajemen waktu dan persiapan makanan, persiapan outfit atau segala macam. Dari Satria dulu. Satria lagi. Gimana? Persiapan apa? Latihan udah pasti lah, udah pasti latihan. Belum ada persiapan selain latihan. Oke, tapi yang dikhawatirkan deh, yang lu worry nanti di Berlin itu apa? Ya pertama cuaca sih pasti sih. Nggak boleh sama jawabannya ya, awas. Sama nggak usah. Kan belum tahu nih, belum pernah kan. Ya. Lari di Europe kayak gimana? Ya mungkin H-2 race mungkin bakal paperling di sana dulu. 5 kilo atau
Ya coba cuaca dulu lah. Coba cuaca. Apa adaptasi? Kalau lu Ri, gimana Ri? Ini bukan maraton pertama lu kan? Iya. Tapi kalau bisa Tapi kalau untuk overseas ini pasti yang pertama kan? Yang pertama. Nggak boleh sama jawabannya Ri. Nah, itu agak susah sih. Karena pasti yang dikhawatirkan itu pasti cuacanya ya. Cuaca doang? Iya, karena cuaca itu kan pengaruh banget ya. Apalagi kita kan yang biasa lari di Jakarta, ya kan pagi hawa paginya lembabnya kayak gimana, terus tiba-tiba kita harus start dan rest di negara dengan iklim yang dingin mungkin ya. Dan belum pengalaman kan seperti itu mungkin. Tapi lo pending ya? Orang kan bilang katanya kan kalau cuaca dingin bakalan bisa lebih kencang. Nah itu sempat dikasih dapat angin segar itu. Betul. Jadi kayak buat tonton beberapa channel itu juga bilang katanya kalau misalnya memang lari di kayak semacam Berlin dan lain-lain dan cuacanya memang dingin, itu kan bikin heart rate jadi lebih rendah. Nah, itu mana? YouTube-nya siapa? YouTube-nya pengen ngobrol. Masuk ya? Masuk dong, masuk. Oh nggak boleh masuk lah. Kayak kanal gue. Jadi ya semakin pede sih. Makin pede. Dapat pede di sana. Oke, Mbak Dewi gimana Mbak? Yang dikhawatirkan? Ya saya khawatirkan nih, saya ini hobi apa sih buang air kecil itu nanti setiapan gimana nanti kalau dia dingin bawaannya beser gitu ya. Nah, itu yang saya khawatirkan, mudah-mudahan saya bisa bisa. mengatasi. Oke. Untuk persiapan berangkat ke sana nanti sudah mau bawa udah ada bawaan apa yang akan nanti sekiranya harus dibawa? Ya, saya sudah mulai sudah mulai prepare baju-baju hangat, kan? Iya, udah itu aja dengan sejauh ini seperti itu ya. Seiring berjalannya waktu nanti kan kita udah lagi. Oke. Saling gimana? Apanya? Ya persiapan Anda lah, selain latihan ya. Kalau latihan tidak usah dibicarakan lah, tiap minggu lawan terus berapa? Iya, yang pasti benar sih, mulai dari cuti kantor Anda tidak di... Oh, cuti udah duluan kan? Oh, udah duluan? Oke. Udah ngajuin. Sudah ngerayu bos lah ya? Oh, sudah. Dia perlu berapa hari? 7 hari. Oh iya, oke. Selain itu apa lagi? Persiapan paling itinerary di sananya juga gitu kan. Nanti mulai dari bareng sama timnya gitu kan. Terus nanti gue sebenarnya lebih khawatir nanti di H-2 deket race-nya sih ya. Karena kan itu kita nanti mungkin masih ada agak jet lag atau terus takut kecapean atau makannya kurang proper gitu kan. Takut ini aja sih, pas hari hanya kurang maksimal gitu kan. Ada rencana jalan-jalan setelah? Pasti. Pasti. Just tip? Oh, just tip ya guys. Nanti ditunggu aja. Oh, transfernya BTN? Oh iya, BTN. Ya, oke. Sudah dimasukkan ya? Diarahkan ya, mohon diarahkan nanti transfer pakai rekening BTN. Just tip juga ada kok nanti, just tip transfer BTN. Kalau di Mas Roni gimana? Persiapannya masih ada yang dirasa kurang matang ya? Atau udah gue yakin deh gitu? Udah berapa persen? Kalau persiapan sih mungkin lebih ke kayak nutrisi sih kayaknya sama masih belajar tentang kayak gel tambahan ketika lari long run gitu kan sebelumnya kan emang belum pernah long run sampai 42 yang benar-benar persiapan gitu kan. Oh, ini Virgin Marathon? Kemarin tuh ikut di Pokari itu cuma ngelariin bibnya orang aja gitu tanpa ada persiapan. Jadinya banyak ketariknya di kilometer 30 ke atas, jadi rada rasa sakit di kaki. Kurang lebih dapat vibe seperti itu. Iya. Tapi ya di Berlin dengan nanti udah officially lari di Berlin harusnya persiapan lebih matang. Nah makanya karena officially udah pakai nama sendiri, terus juga mungkin mulai ini lagi ya belajar tentang nutrisinya gimana biar nggak sampai drop di kilometer akhir, terus juga energy boost yang cocok buat diri tuh kayak gimana, kayak gitu-gitu sih. Lebih ke teknisnya nanti pada saat Marina. Masih mau sendiri juga nanti lari kan juga? Lari, oke. Sejauh ini persiapan bagaimana? Ini agak ekstra sebenarnya. Oh, kenapa ekstra? Yang pertama, ini terjun. Wow, iya. Nah ini yang pertama nih, oke. Yang kedua, ini ngejagain teman-teman nih, karena kita kan bawa brand kan. Kita harus tetap konsisten. Iya sih, biasanya lari sama brand tambah pressure loh. Biar sorotan lagi. Terus gimana? Lalu nanti saya juga lari di situ, dokumentasi dong. Pasti dari sekarang tuh udah mulai coba buat latihan, bawa action cam. Nanti spesifik banget ya. Ya. Jadi apakah nanti di sana kondisinya seperti apa? Balik lagi seperti teman-teman yang sudah sampaikan cuaca dan segala macam. Selain itu ya
berlari sambil bisa seperti ya mungkin udah banyak mungkin ya yang bikin konten sambil berlari, tapi ini kan full maraton dan full gym juga. Persiapan itu sih. Jadi lo lebih ingin mendokumentasikan perjalanan maraton pertama, kurang lebih seperti itu ya. Ada tempat yang ingin dituju ke sana? Tempat Sudah research dong, di Jerman ada apa aja, di Berlin ada apa aja, atau mau liburan kemana? Ada wishlist yang ingin sebenarnya fokus di Berlin sih, Jerman. fokus lagi tuh? Di Jerman mungkin ada beberapa tempat, nanti balik lagi, nanti kita akan bareng teman-teman yang lain. Oke. Kita akan coba expose beberapa tempat, pastinya bareng BTN juga. Bareng BTN Mobile. Transaksi bisa di Berlin ya? Bisa. Oke. Tetap ada unsur-unsurnya nih gitu. Oke. Kalau gitu masing-masing harus memberikan 3 kata yang menggambarkan ekspresi kalian semua terpilih ke Berlin untuk berangkat bersama dengan BTN Mobile dan cerita. Masing-masing harus ada 3 kata. Nggak boleh sama. Sedikit. Ya, MC kan senang. Siapa duluan yang mau? Siapa yang mau duluan? Pilih aja deh, siapa yang mau duluan? Gue terakhir, gue. Yang terakhir. Saya yang mau duluan. Udah, masih mau duluan. 3 kata yang mengekspresikan lo berangkat ke Berlin untuk ikutan lari di Berlin Marathon bersama dengan BTN Mobile dan cerita lari. Silakan. Boleh lebih dong, dikit. Hah? Ya boleh lah. Kasih lah. Nggak apa-apa. I'll be going to be a Berlin legend. Woi, Berlin legend. I'll be going to be Berlin legend 7. Iya udah nggak apa-apa. Yang berikutnya siapa ya? Yang paling tertekan dulu Barin, silakan. Lo target berapa sih sebenarnya? 330. Standar WNI untuk bisa dibilang expert ya. Sub 330. Gimana? 3 kata yang menggambarkan lo terpilih ke Berlin bersama dengan BTN Mobile dan Sintala. 3 kata, finish strong happy. Finish strong happy. Mas Roni, tertekan banget sih kalau ditanya sama gue. Gimana? 3 kata. Apa Satri? Nggak boleh sama. Bisa, pasti bisa. Bisa, pasti bisa. Pikirannya sangat cepat sekali ya. Oke. Mbak Dewi, silakan Mbak Dewi. 3 kata yang menggambarkan ekspresi Mbak Dewi ketika nanti akan berangkat ke Berlin bersama dengan BTN Mobile dan cerita lari. Ya, akhirnya impian saya untuk berlari ke Berlin terwujud. Akhirnya impian saya untuk berangkat ke Berlin terwujud. 8 nambah lagi. Oke, kalau tepuk tangan dulu dong. Sali, silakan. Apa lo mau terakhir? Iya kan terakhir. Belum, 1 belum. Oh yaudah. Dilupain Bang. Awas berantem. Satria dulu kalau Satria. terakhir. Apa ya? 3 kata ya lebih boleh. Happy, siap, finish strong. Finish dong, 4 ya lo, tepuk tangan dulu dong. Terakhir. Sali. Singkatnya dari Mbak Dewi ya, dreams come true. Dreams come true. Oke, anyway guys, terima kasih banyak sudah hadir di YouTube channel ngobrol lagi cerita lari mau pengen ngobrol podcast sama kan sama. Terima kasih banyak. Semoga semuanya finish dengan goals masing-masing personal terwujud ya kan. Yang paling penting juga kembali ke tanah air dengan selamat. Amin. Dan semuanya semoga dilancarkan. Anyway, guys, terima kasih banyak sudah menonton YouTube channel Powered by YouTube channel Cerita Lari Powered by Pengen Ngobrol Podcast. Jadi berantakan gue ngomongnya ya. So, terima kasih banyak buat BTN Mobile dan juga Cerita Lari. Semoga semuanya sukses. BTN Mobile goes to Berlin. Kalau gitu kita pamit undur diri. Saya Yano sebagai host bersama dengan bintang tamu saya. Sebutin satu-satu namanya. Iqbal Setia, Roni, Sali. Dewi. Satria, Bari. We're sign off and bye-bye. Thank you so much semuanya. Terima kasih. Sukses buat Cerita Lari goes to Berlin.